Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Arif Nur Huda, Polda Jawa Timur, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung karena dikaruniai sehat, umur yang panjang, serta rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir mengikuti ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita kali ini termasuk ibadah yang terbaik, yang mana bisa menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa Jumat kali ini sudah memasuki pada bulan Desember. Tak lama lagi kita akan berjumpa dengan tahun baru 2024 Masehi. Ketika pada akhir tahun banyak sekali instansi pemerintah, organisasi maupun perusahaan melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui apakah ada peningkatan kebaikan dibanding tahun sebelumnya dan untuk menyusun strategi menghadapi tahun yang akan datang. Mestinya di dalam diri kita juga seperti itu. Jangan hanya sibuk melaksanakan anef terhadap perusahaan, instansi maupun organisasi, akan tetapi lupa untuk menganef dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita juga akan ditanya di yaumil qiyamah nanti. Oleh karenanya, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, saya berwasiat kepada saya pribadi dan kepada jamaah, mari kita di akhir tahun ini juga mengevaluasi perilaku diri kita masing-masing. Tentu banyak yang harus kita evaluasi, akan tetapi ada 4 persoalan, ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa? Karena 4 pertanyaan ini nanti di yaumil qiyamah juga akan ditanyakan kepada kita. Diciptakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu adalah kaum Ansor, termasuk sahabat yang pertama berbaiat masuk Islam, termasuk sahabat yang cerdas, sehingga ketika Rasulullah wafat banyak sekali yang sahabat bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal menyampaikan sabda Rasulullah SAW, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin, kata Rasulullah.
Tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba besok di yaumil qiyamah sebelum ditanya tentang 4 hal. 4 hal itu apa? Kata Rasulullah, pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita nanti di yaumil kiamat adalah ngan umrihi fima afnahu, tentang umurnya habis digunakan untuk apa. Mudah-mudahan kita nanti umurnya sampai 80 tahun ke atas. Ditanya usia 80 tahun itu banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, atau banyak kemaksiatannya, atau banyak waktu yang tersia-sia. Oleh karenanya, mumpung kita masih ada kesempatan, mari. Kalau bisa setiap hari, namun kalau tidak bisa setiap minggu, tiap bulan, atau paling tidak setiap tahun, kita evaluasi secara menyeluruh tentang umur kita ini. Yang kedua, pertanyaannya adalah an syababihi fima ablahu, tentang usia mudanya habis digunakan untuk apa. Di dalam hadis yang lain redaksinya adalah ngan jasadihi fima ablahu, tentang anggota tubuhnya. Kita punya mata, punya lidah, punya telinga, punya tangan, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk kebaikan atau kemaksiatan? Yang tahu adalah diri kita masing-masing, karena mau melaksanakan muhasabah. Pertanyaan yang ketiga adalah ngan malihi, tentang hartanya. Nah, masalah harta ini hadirin sekalian, ini pertanyaannya ada 2. Min aina iktasabahu, dari mana harta itu kau dapatkan? Apakah dengan cara yang halal atau haram? Dan pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqahu, dan kau kemanakan? Apakah untuk kebaikan? Zakatnya dikeluarkan atau tidak? Tentu yang tahu adalah diri kita masing-masing setelah kita muhasabah, introspeksi diri. Dan pertanyaan yang keempat adalah ngan ilmihi maga amila fih, tentang ilmunya diamalkan untuk apa. Hadis rawahu at-Tabrani. Inilah Bapak hadirin sekalian rahimakumullah, 4 pertanyaan yang nanti di yaumil kiamat akan ditanyakan kepada kita. Oleh karenanya, mari kita muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing tentang umur, tentang anggota tubuh, tentang harta, tentang ilmu kita. Lebih banyak kita gunakan untuk kebaikan, amal soleh, ataukah sia-sia, ataukah banyak kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan muhasabah, introspeksi diri ini kita tahu dan kita bisa meningkatkan amal soleh kita. Diharapkan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itulah yang dikatakan orang yang beruntung. Mangkana yaumuhu khairun min amshi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding kemarin, itulah orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang beruntung, amal solehnya lebih banyak. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah sebaik-baiknya manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah jannatu adn, surga adn, yang mana di dalamnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tamannya sangat indah. Ada air yang mengalir, ada sungai yang jernih, airnya mengalir. Sungguh sangat indah dan menyenangkan.
Di dalam surga itu abadan, selama-lamanya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan insya Allah termasuk kita semuanya. Buktinya kita rajin melaksanakan ibadah sholat, bahkan berjamaah, bahkan beramal soleh. Mudah-mudahan kita nanti juga masuk surga bersama. Innal ladzina amanu wattaqau rabbahum ilal jannati zumar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu nanti akan masuk surga dengan bersama-sama. Kita bersama-sama dengan Bapak Kapolda Jawa Timur. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma tawwil umurana wasahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa awsi arzaqana wa ilal khairi qaribna. Allahumma yassir lana wa hasil maqasidana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al Indonesia baldatan aminan, baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.